Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan alasan di balik keputusan federasi memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurut Menteri BUMN itu, keputusan ini terkait dengan komunikasi pelatih dan kesepakatan strategi dengan para pemain timnas. Erick Thohir dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube PSSI pada Senin, 6 Januari, menyatakan, "Kita melihat perlunya ada pimpinan yang lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik secara menyeluruh di tim nasional." Erick juga mengungkapkan bahwa pertimbangan mengakhiri kontrak Shin Tae-yong sudah ada sebelum pertandingan melawan China pada Oktober 2024. "Dinamika itu ada tapi saya enggak mau bicara detail, nanti malah menjadi dispute seakan-akan habis manis sepah dibuang," katanya. Meskipun tidak mengungkapkan detailnya, Erick menyebut terdapat dinamika di timnas yang membuat Shin Tae-yong dipertimbangkan untuk diakhiri kontraknya. Dinamika ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pelatih dan pemain dalam mencapai kesepakatan strategi. Setelah pemecatan Shin Tae-yong, timnas Indonesia harus segera bersiap melanjutkan kampanye di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih memiliki 4 pertandingan yang harus dilakoni di putaran ketiga. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan perlu setidaknya finish di peringkat keempat untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pihaknya sudah mendapatkan pelatih baru untuk timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. PSSI menggelar konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta, terkait rencana pada tahun 2025, Senin, 6 Januari 2025. Dalam konferensi pers itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan akhir kerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong sudah menerima surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Saya mengucapkan sekali lagi, terima kasih, kata Erick Thohir dalam konferensi pers, Senin. Pada kesempatan yang sama, Erick juga mengatakan bahwa PSSI telah menemukan pelatih timnas Indonesia yang baru. Namun Erick enggan mengungkapkan identitas pelatih baru tersebut. Dia meminta publik untuk sabar menunggu. "Kami sudah dapatkan calonnya, pelatih baru timnas Indonesia. Nanti juga kami undang semua media untuk press conference di tanggal 12 Januari nanti. Jadi kalau ada dari pihak media yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja. Tanggal 11 malam sudah mendarat," kata Erick Thohir. Erick membeberkan bahwa dirinya mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto untuk pergi ke suatu negara. Dalam kunjungan itu, Erick juga buka warung untuk mewawancarai calon pelatih timnas Indonesia. Dari tanggal 25 sampai 30 Desember, kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam menginterview pelatih tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry-nya, harus duduk one-on-one, tutur Erick. Erick pun sengaja mengajak bertemu pada tanggal 25 Desember bertepatan dengan momen Hari Raya Natal. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari mengetes keseriusan para kandidat. Dari 3 calon pelatih yang diundang, hanya 1 yang datang. Sosok itu mendapat nilai lebih dari Erick Thohir dan kemungkinan akan ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Beberapa sosok pelatih kenamaan dikaitkan dengan posisi pelatih timnas Indonesia. Ex-pemain timnas Belanda seperti Louis van Gaal, Marco van Basten dan Patrick Kluivert masuk dalam radar tim Garuda.